Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Risalah Iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah SAW ketika dalam suatu majelis, beliau bertanya kepada para sahabatnya yang hadir di situ, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat dariku, lalu ia amalkan, ya, atau mengajarkan kepada orang lain yang mau mengamalkannya. Lalu di tengah-tengah majelis itu ada yang bersuara, saya wahai Rasulullah. Siapa orang itu, kata Nabi? Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW mendekati Abu Hurairah. Beliau berkata dan memegang tangannya, kemudian beliau menyerukan 5 nasihat kepada Abu Hurairah. Ittaqili makarim taqwan abdan nas. Jauhilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang paling baik ibadahnya. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah, seorang muslim yang selalu memperhatikan halal dan haram dalam kehidupannya, sehingga mereka memiliki suatu ketaatan yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena apa? Karena persoalan halal dan haram ini merupakan suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita taati, dalam arti yang haram kita tinggalkan dan yang halal kita laksanakan. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan tentunya kepada kita semuanya, jauhilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang paling baik ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, jin dan manusia, itu untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bila ketentuan Allah sudah kita taati, maka pemirsa sekalian, kita akan termasuk orang-orang yang berbakti, dan meninggalkan yang haram juga merupakan salah satu bentuk kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara duniawi hal itu sangat menyenangkan, ya, yang haram itu kadangkala. Makanya ada syair yang pernah didendangkan oleh Raja Dangdut, kenapa yang haram-haram itu yang enak-enak diharamkan, ya, karena memang biasanya yang haram itu akan enak dirasakan ketika di dunia, tetapi bisa berakibat yang sangat berat nanti di yaumil akhir kelak nanti. Jadi pemirsa sekalian yang rahmati Allah, jadi kalau kita ingin ibadah kita baik, maka kita hendaknya menjauhi hal-hal yang haram, ya. Termasuk dalam hal ini adalah dalam hal makanan maupun minuman, karena makanan yang haram itu akan berpengaruh pada jiwa kita. Jika kita makan makanan yang haram dan makanan itu nantinya berubah menjadi darah, dan itu akan memengaruhi jiwa kita, sehingga seluruh jiwa kita nanti akan dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru pada kita manusia agar makan makanan yang halal dan baik. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini. Lalu diikuti dengan larangan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata
bagimu. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah pengaruhnya suatu barang yang haram itu akan termasuk kepada ibadah kita. Kalau kita makanannya dari makanan haram, mungkin akan sangat berat kita untuk melakukan ketaatan ibadah pada Allah. Maka pesan Rasulullah, jauhi hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Bagaimana pesan selanjutnya? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya Rasulullah juga berpesan kepada Abu Hurairah dan tentunya kepada kita semua, wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Relalah terhadap pembagian Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang terkaya. Nah, jadi pemirsa sekalian, dengan rela terhadap apa yang dianugerahkan Allah, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, akan membuat kita merasa berkecukupan. Kalau kata orang Jawa, nerimane ing pandum, bahasa Arabnya yaitu adalah qanaah, sifat qanaah. Orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah apa saja. Dan orang yang qanaah ini, dia akan merasa dalam hidupnya itu selalu berkecukupan. Karena orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah, sehingga ketika berada dalam keadaan kekurangan sekalipun, dia akan tetap sabar dan dia tidak mengeluh atas kekurangan itu, dan akan terus dia berusaha dan berikhtiar untuk menggapai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan berlebih, dia tidak akan menjadi tamak, namun tetap bersyukur kepadanya dengan memberikan sebagian hartanya itu, sebagian kelebihannya itu kepada orang yang berhak menerimanya, kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan tambahan nikmat apabila kita mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan janganlah kamu dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat-Mu itu kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri atau kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, orang yang selalu mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, maka dialah orang-orang yang paling kaya karena dia merasa cukup dalam kehidupannya. Nah, lalu yang ketiga, pemirsa sekalian, Rasulullah juga berpesan, wa ahsin ila jaraka takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Jadi tetangga, pemirsa sekalian, adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang tahu ketika kita sakit, sementara keluarga yang jauh mungkin tidak tahu apa yang menimpa kita. Oleh karena itu, menghormati tetangga merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yaumil akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berlaku baik kepada tetangga ini merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita.
ya, dan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Ya, karena memang tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Terutama kalau kita mendapatkan nikmat dan lain sebagainya, kita berbagi, atau bahkan Rasulullah menggambarkan kalau kita sedang memasak, ya, itu paling pertama yang kita berikan dari sebagian masakan kita itu adalah tetangga kita yang pintunya lebih dekat dengan kita, mungkin yang berhadapan dan lain sebagainya. Baru, nah tetangga itu banyak, ada tetangga si sesama muslim, ada tetangga saudara, ada tetangga juga sesama umat manusia. Nah, dan itu prioritasnya memang ada mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang diprioritaskan adalah tetangga yang paling dekat dengan kita, itulah yang diprioritaskan. Sementara baru nanti keluarga yang jauh. Jadi menghormati tetangga itu merupakan satu hal ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, kalau antar satu tetangga dengan tetangga lainnya saling membantu, saling tolong menolong, dan saling rukun dalam kehidupannya, insya Allah akan tercipta suatu kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana pesan selanjutnya yang diamanahkan Rasulullah, diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kepada kita semuanya, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW juga berpesan kepada Abu Hurairah dan tentunya kepada manusia, wa uhibbu linnas ma tuhibbu linafsika musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Jadi pemirsa sekalian, Islam merupakan agama yang sangat menekankan suatu perdamaian. Kenapa? Karena manusia tidak dibenarkan untuk melakukan permusuhan terhadap sesamanya. Dan itu pula sebabnya Rasulullah Muhammad SAW menasihati kaum muslimin agar dapat mencintai manusia lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu pasti berbalas dan tidak ada yang disia-siakan. Jadi kebaikan kepada sesama itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas, kita akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Begitu pula kalau kita berbuat buruk, juga akan melihat balasan dari keburukan itu. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan bahwa kebaikan selalu mendapatkan atau berbalas kebaikan pula. Inilah motivasi tinggi untuk menabur kebaikan di mana-mana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ya, kita beramal soleh. Sesama manusia, tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada sesama manusia, apapun agamanya dan dari golongan manapun juga kita mencintai dia seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Manusia adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling mencintai di antara sesama umat manusia, tentu akan tercipta suatu kedamaian, akan tercipta suatu kehidupan yang sangat-sangat rukun.
bila ini, sehingga tidak akan mudah untuk dipecah belah oleh siapapun juga kalau kita sesama manusia saling mencintai dan saling menghormati. Dan Islam sangat mengajarkan dan menekankan akan arti daripada kedamaian itu. Maka cintailah manusia, engkau pasti akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan pesan yang kelima atau yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga kepada kita semuanya tentunya, dan janganlah kamu banyak tertawa, karena tertawa itu dapat mematikan hati. Jadi pemirsa sekalian, hati ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Jadi hati mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hati yang sehat itu akan membuat manusia atau membuat sikap manusia itu dan perilaku seseorang akan menjadi baik. Dan hati yang buruk, sakit, dia akan membuat sikap dan perilaku seseorang itu menjadi buruk pula. Makanya kepekaan dan ketajaman hati ini merupakan sesuatu yang harus selalu diasah, ya, diasuh, ya, dan selalu kita bersihkan dari noda-noda, terutama dari noda-noda syirik maupun bid'ah. Ya, dengan demikian hati kita akan bersih. Jangan kotori hati kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, prasangka, dan lain sebagainya. Karena itu akan menentukan sikap kita. Nah, hati yang bersih akan memancarkan sinar hidayah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan positif pada yang lain. Sehingga dengan demikian hilang dari prasangka buruk. Dan karena itulah kalau kita menghadapi segala sesuatu, minta nasihatlah kepada hatinya. Oleh karenanya, pemirsa sekalian, mari kita jaga hati, kebersihan hati kita dari segala noda yang dapat menjadi hati kita menjadi gelap. Karena kalau hati sudah gelap, yang akan muncul adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik pula. Dan kita jauhi hal tersebut agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna di dunia maupun di alam akhirat kelak nanti. Karena hati yang bersih akan selalu membimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan. Itulah pemirsa sekalian, 5 pesan atau 5 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tentunya kepada kita semuanya sebagai umat manusia di dalam mengemban kehidupan di muka bumi. Terima kasih pemirsa atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada jurang perpecahan atau jurang api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.